daya observasi kita diciptakan Tuhan tuh terbatas. Kita nggak tahu semua hal. Jadi jangan hakimi semua hal. Itu prinsip gue. Oke. Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan ini bukan review produk. Jadi kalau kalian ekspektasinya nonton video ini untuk melihat review produk, di close aja videonya. Kalian nggak akan nemu itu di sini. Ini bukan tentang review produk, tapi ini adalah tentang curhat. Gue pengen curhat di video kali ini. Ini live update dari seorang Wisnu Kumoro di tengah pandemi. Dan gue kenapa bikin video ini? Sebenarnya gue nggak pengen bikin video ini. Gue berangkat dari rumah ke studio, ngomong ke istri gue pengen bikin video tentang review produk sebenarnya. Tapi mood gue nggak bisa untuk nge-review produk. Gue nggak bisa memamerkan senyum gue tapi pura-pura ke kalian dan ngebahas produk seolah-olah gue into banget sama reviewnya, karena pikiran gue lagi nggak di situ. Pikiran gue saat ini lagi sama teman-teman gue, sama kerabat-kerabat, sama kolega, partner kerja gue, dan keluarga gue sendiri yang memang lagi berusaha untuk sembuh dari penyakit yang ada di pandemi ini. Pagi ini gue mulai dengan bangun tidur bersama istri gue, dan gue mendapati beberapa berita yang kurang menyamankan hati. Berita dari teman-teman, berita dari kerabat, partner kerja, dan juga bahkan keluarga gue sendiri. Ada beberapa orang yang ternyata terjangkit penyakit ya di pandemi ini gitu. Dan gue berharap banget kondisi mereka semakin membaik dan semoga bisa sembuh dan hasilnya bisa negatif secepatnya. Tapi begitu mendengar kabar itu pertama kali gitu ya, gue sempat diem. Pertama karena gue kaget ternyata jumlahnya banyak banget di sekitar gue, di sekitar hidup gue ya. Secara jarak memang berjauhan sih, nggak dekat, ada di luar kota dan di mana, tapi secara perasaan hidup itu dekat sekali sama gue. Sempat speechless beberapa menit, sampai akhirnya gue sampai studio dan gue siap-siap untuk syuting ini pun gue nggak bisa berhenti mikirin mereka. Ini mungkin terkesan lebay untuk teman-teman yang mungkin nonton ini dan berpikir kok segitunya sih mikirin orang, lebay banget. Kalau kalian punya hubungan yang sangat erat dengan orang lain, apapun bentuk hubungannya, apapun bentuk relationship-nya, entah pertemanan, persahabatan, atau partner kerja yang sangat suportif dan lain-lain, atau mungkin sama keluarga segitu eratnya, gue yakin banget kalian akan kepikiran. Dan gue pun bukan dalam kapasitas yang bisa menghakimi kok bisa kena sih atau gimana. Itu jangan dilakukan sama sekali juga gitu ke orang-orang yang terjangkit, karena kita nggak dalam kapasitas menghakimi orang lain. Kita nggak tahu perjuangan orang lain seperti apa. Kita nggak tahu bagaimana mereka menjalani hidup mereka secara menyeluruh. Kita nggak pernah tahu. Kita cuma lihat berdasarkan observasi kita doang terhadap mereka. Dan ingat, manusia itu punya observasi yang terbatas. Daya observasi kita diciptakan Tuhan tuh terbatas. Kita nggak tahu semua hal. Jadi jangan hakimi semua hal. Itu prinsip gue. Ini bener-bener pandemi ini ya, bener-bener berakibat banget ke gue, physically and mentally. Secara fisik banyak banget perubahan di gue selama pandemi. Kalian bisa lihat gue makin menggemuk dan ya itu bukan hal yang pas jadi referensi contoh sih. Tapi banyak banget hal yang berubah di hidup gue sejak pandemi ini mulai. Gue jadi rajin minum vitamin, gue jadi rajin untuk menjaga kesehatan, sampai gue mau menjaga pola makan gue dan sangat-sangat kelewat kejaga kayak pola makan ya. Gue gemuk banget sekarang. Dan rambut gue gondrong karena gue sampai sekarang belum berani untuk potong rambut lagi. Secara mental, hal yang paling berubah adalah mental health gue kondisinya jadi naik turun. Buat teman-teman di YouTube mungkin nggak tahu kalau Wisnu Kumoro itu sebenarnya punya sedikit masalah sama mental health-nya. Ini gue bahas sering banget di podcast, bahkan gue punya satu acara podcast sendiri untuk ngebahas mental health awareness. Bedtime Story Podcast tentang itu, tentang mental health. Dan gue makin kesini makin sulit ya untuk menjaga kewarasan. Karena pandemi ini bukan hanya menyerang fisik sih, tapi juga batin, pikiran. Ada beberapa alasannya.
Pertama adalah pola hidup yang mendadak berubah, dan bahkan udah 1,5 tahun gue masih sulit untuk merubah itu. Karena ya udah terbiasa puluhan tahun pola hidup gue tiba-tiba harus berubah secara cepat. Paling tidak 1,5 tahun ini. Pola komunikasinya berubah. Udah nggak ada namanya shake hand. Jabat tangan, no. 1,5 tahun tidak ada jabat tangan. Rasa kangen ketemu teman lama, tapi nggak bisa meluk. Itu rasa kangen di dada, saya dar, tapi ya hai, dalam jarak 2 meter. It feels awkward for me, gitu. Buat gue awkward aja, belum biasa gue. Dan ini juga merubah bagaimana cara gue untuk memandang uang. Dulu gue selalu berpikir ya udah, ini saatnya Wisnu Kumoro cari uang, karena gue ngerasa waktu itu sebelum pandemi YouTube channel gue tuh lagi bagus-bagusnya. Seenggaknya ya, gue rasa perasaan gue aja. Gue bukan ngeliat dari viewsnya, bukan ngeliat dari subscriber, bukan. Gue ngeliatnya dari potensi klien yang ada di gue, potensi opportunity yang bisa gue dapat. Sebelum pandemi itu, gue lagi menjalin komunikasi dengan beberapa agensi luar negeri sebenarnya. Belajar bagaimana caranya untuk bisa menjadi YouTuber atau tech YouTuber regional paling tidak. Bukan hanya scope Indonesia, tapi sampai keluar. Karena itu ada tahapannya sebenarnya. Dan gue lagi belajar sama beberapa tech influencer lain. Banyak ngobrol, banyak nanya sama beberapa kayak Michael Joss-nya Gadget Match, Joshua Vergara. Gue lagi banyak belajar sama mereka gitu. Dan gue sempat ketemu beberapa kali di beberapa event sama mereka, dan mereka sangat nice ngajarin gue banyak hal banget, ngasih tahu trik dan tips yang bisa dilakukan kalau pengen ada di level YouTuber yang seperti itu gitu. Sampai ya akhirnya kan gue ketemu sama mereka di Hawaii Desember 2019, menjelang akhir dan sebelum akhir Indonesia nggak bisa kemana-mana tuh. Gue ngobrol sama mereka tentang bagaimana ekspektasi gue terhadap karir gue di YouTube ini gitu. Dan gue udah bilang ke mereka, gue siap eksekusi di tahun 2020 karena bentar lagi awal tahun, jadi let's do it gitu. Kita janjian ketemu ya di MWC 2020 tuh yang berikutnya gitu. Kita udah janjian gitu. Karena waktu itu gue udah dapet tawaran untuk MWC waktu itu, diajak sama salah satu brand. Dan ternyata MWC-nya batal. Ya kita tahulah ceritanya seperti apa. Pandemi mulai dari Januari Februari tahun 2020 sampai sekarang. Dan sejak itu ya gue ngerasa sih, bukan gue nggak ngomongin views, gue nggak ngomongin subscriber, enggak. Tapi gue ngerasa penurunan karir gue di YouTube di situ, mulai dari situ sampai sekarang. Dan ya sudah, gue harus menerima itu karena hidup ada naik ada turun. Ya sudah, gue bukannya tidak berusaha untuk mencegah atau merubah apapun yang terjadi, tapi kita emang bisa apa untuk merubah apa yang terjadi gitu. Ya gue hanya melakukan yang terbaik yang gue bisa aja. Dan ini berdampak banyak sih, terutama dalam hal ekonomi, berdampak sekali. Mungkin yang teman-teman juga mungkin dari Instagram tahu ya, gue punya beberapa orang di tim gue, karena gue punya beberapa channel, gue punya beberapa lini usaha, dan orang-orang ini pun bergantung sama bisnis model ini gitu. Dan ketika pandemi ini terjadi, ini berpengaruh sekali. Ini sangat berpengaruh. Tapi gimana pun mereka tetap harus makan, mereka tetap harus bisa beli susu buat anaknya, mereka tetap harus bisa ngasih uang ke orang tuanya, mereka tetap harus bisa bikin dapur mereka ngebul. Dan ya alhamdulillahnya masih dikasih rezeki baik sama orang-orang yang masih percaya sama gue, bikin sesuatu untuk mereka. Dan ya alhamdulillah, gue berani bilang alhamdulillah, tim gue masih sehat, masih baik-baik aja, gue nya masih sehat, baik-baik aja. Tapi gue bukan tipe orang yang bisa sendirian, jadi gue memang akan melihat sekeliling. Dan gue melihat ada beberapa yang nggak baik-baik aja. Sampai ada yang nge-tweet, kalian bisa carilah tweetnya, ngejual MacBook Air-nya dia yang dipakai buat kerja gitu, hanya untuk biaya swab beberapa kali. Kenapa? Karena anggota keluarganya banyak. Per kali swab berapa kali aja bisa sampai berapa orang? 8 orang.
7 orang, 8 orang sekali swab. Satu keluarga, satu rumah. Berkali-kali. Mahal. Belum PCR. Belum obat-obat kalau sakit. Mahal. Sakit. Mahal. Dan apalagi kondisinya kayak sekarang. Nakes, tenaga kesehatan udah bekerja luar biasa. Tapi ya ini tenaga kerjanya. Tapi fasilitasnya gimana? Tenaga kerjanya udah luar biasa. Fasilitasnya ternyata menurut gue mengkhawatirkan. Gue dengar beberapa cerita bahkan. Kalian bisa cari di internet atau bisa tanya orangnya langsung mungkin. Kayak misalkan Dokter Tompi yang ibundanya wafat. Padahal dia seorang dokter, kasarnya gitu ya. Tapi dengan semua pengetahuan, dengan semua uang yang dia miliki pun, kalau memang tenaga kesehatannya mampu tapi fasilitasnya tidak memadai, tidak ada di saat dibutuhkan, ya bahkan ibundanya sampai wafat. Itu buat gue sebuah kisah yang sangat-sangat jadi pembelajaran bagaimana menghargai kesehatan sih, menghargai momen. Dan gue jadi ingat lagi kayak setiap momen yang gue lewatin sama teman-teman gue gitu, ketawa-ketawa yang ada di vlog-vlog gue berharap mereka masih tetap sehat untuk bisa mengulang itu lagi sama gue nanti someday. Damn. Gue nggak bisa berhenti mikirin mereka. Nggak bisa. Bukan karakter gue emang gitu. Gue nggak bisa berhenti mikirin mereka. Selama pandemi ini pun sebenarnya nggak cuma hal sedih sih yang terjadi. Hal baik pun terjadi. Gue pikir keadaan membaik di tengah-tengah pandemi kemarin. Makanya gue secara cepat sekali menyiapkan pernikahan gue. Mengundang orang-orang terdekat yang bisa gue undang dan memang tetap sesuai protokol. Diundang cuma bisa segitu, kondisinya kosong banget, tapi ya udah. Dan waktu itu juga secara peraturan ternyata boleh dan diawasi sekali karena sampai ada yang ngawasin inspeksi di acara nikahan gue. Dan semuanya baik-baik aja. Dan gue mensyukuri sekali pernikahan gue bisa dihadiri sama sahabat-sahabat gue, bisa dihadiri sama orang-orang terdekat bagi gue. Itu sangat-sangat menyenangkan. Itu jadi kayak apa ya, padang pasir ada oase ya itu gitu. Menyenangkan sekali. Dan by the way, mumpung ini adalah video live update, gue juga akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman karena ternyata di Instagram gue pada saat gue merekam ini banyak pertanyaan yang masuk. Gue ngasih tahu kalau gue bakal bikin video ini. Dan ternyata pertanyaan yang masuk cukup banyak. Jadi gue akan coba bacakan. Dan sebelumnya mohon maaf ya karena mood gue ketika bacain pertanyaan kayaknya kayak tidak senang. Bukan tidak senang, tapi emang begini keadaannya. Gimana? Share dong hal apa yang lo pelajari hingga lo bisa sampai saat ini. Gue lagi ada di fase terburuk gue. Yang gue pelajari, mungkin kalau gue bisa rangkum jadi 3 kata aja. Bersyukur. Itu sih. Gue bersyukur dengan apapun yang gue lewati. Karena gue tidak punya pilihan yang lebih baik dari itu. Bersyukur aja apapun yang terjadi. Dan gak berhenti. Kalau lo memang bersyukur dengan apa yang lo dapetin, gue yakin lo gak berhenti. Kalau lo bersyukur, gue yakin lo gak akan membiarkan ada orang yang sejalan sama lo kesusahan. Makanya gue bikin campaign #bantu yang sejalan. Karena memang kita gak bisa bantu semua orang. Kita cuma bisa bantu yang sejalan sama kita. Karena gue gak pengen kita tuh berhenti. Gue pengen kita tetap jalan. Jadi yang bisa lo bantu yang sejalan. Kalau memang ada orang yang akhirnya jalannya cross, berbeda sama lo, ya sudah, good luck dengan perjalanan lo. Dan gue akan tetap jalan di perjalanan gue. Itu yang akan gue lakukan. Bantu yang sejalan. Bersyukur, bantu yang sejalan. Itu aja sih. Terus dari Induts77, Bang, game apa yang untuk santai di Steam? Apa Bang? Wah, nulis kalimat aja membingungkan. Di Steam yang relaxing
Stardew Valley menurut gue relaxing, dan itu nggak cuma di Steam, itu juga ada di Switch, juga ada di PlayStation juga ada setahu gue. Jadi itu game yang terinspirasi dari Harvest Moon yang pertama, Back to Nature, dan dikembangkan dengan lebih keren. Dan FYI, game itu dibuat dan bener-bener dibuat coding dan juga artsnya dan musiknya setahu gue oleh satu orang. Jadi keren banget itu game. Coba cari deh. Sejak berkeluarga, gimana dengan pekerjaan? Apa ada perubahan? Misal waktu kerja atau fokus? Ya, banyak yang berubah. Paling berubah adalah sekarang gue nggak bisa hanya peduli kepada diri gue sendiri. Gue juga harus peduli sama istri gue. Dan begitupun dia. Dia nggak bisa hanya peduli sama dirinya sendiri, tapi juga sama gue. Jadi menambah kewajiban, karena jadi harus dua orang yang dipikirkan. Tapi juga karena kita masuk dalam kewajiban orang lain, jadi kita pun mendapat benefit dari situ. Jadi it's really different world dari lajang yang selama ini gue alami gitu. I'm so grateful with my wife. I love her so much. Bahas tentang rilis album terakhir Mas Wisnu, mungkin belum semuanya tahu, cuma beberapa aja yang di live IG. Ya, memang cuma beberapa lagu gue aja yang gue bahas di Instagram biasanya, apalagi di YouTube hampir nggak pernah gue bahas kayaknya, cuma luar dalam doang gue ulang-ulang. Tapi album gue judulnya Piano Mini, itu tentang hidup gue sampai di pernikahan gue. Checkpointnya tuh di situ, di pernikahan gue. Ya itu dia, gue bikin ada satu album spesialnya. Kalau kalian cari di Spotify, ya itu cuma lagunya doang. Tapi kalau kalian buka di karyakarsa.com/wisnukumoro, kalian akan dapetin sebuah album, the complete chapter. Itu ada cerita tentang lagu-lagunya, alasan kenapa lagu itu gue tulis, dan lain-lainnya. Jadi jumlah tracknya 2 kali lipat, karena sebelum atau sesudah lagu yang kalian dengerin di Spotify, itu ada satu track lagi yang menjelaskan tentang itu, dan itu cuma ada di karyakarsa.com/wisnukumoro. Dan itu nggak gratis, itu harganya 25.000 kalau nggak salah ya. Jadi 25.000 untuk kalian membeli album gue dan mendapatkan akses bisa melihat itu semua. Dan paling ini pertanyaan terakhir, gue nggak bisa jawab semua, sorry banget teman-teman. Dari R Setiawan 660, kayak Nokia namanya. Bang, Nintendo Switch yang versi dulu masih oke nggak sih? Apa nunggu yang baruan lagi? Masih oke kok. Gue pakai Nintendo Switch yang versi awal malah, yang bukan version 2, tapi version 1, yang chipnya belum di-upgrade, jadi tidak ada perubahan hardware. Kalau yang V2 atau yang version 2 itu udah ada improvement secara hardware, jadi mainin game lebih bagus, lebih kencang, dan baterainya juga lebih lama. Gue pakai yang generasi pertama. Dan gue juga pakai Nintendo Switch Lite malahan untuk main secara rutin. Dan baik-baik aja, semua game berjalan lancar. Ya paling itu sih. Itu adalah beberapa hal yang membuat gue tetap waras di pandemi ini. Dan paling segitu dulu yang bisa gue update tentang hidup gue sejauh ini. Gue jarang bikin video kayak gini selama beberapa waktu terakhir. Jadi gue harap kalian bisa mengambil sesuatu hal dari video ini. Gue nggak tahu pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video kali ini, tapi thank you, sekali lagi thank you udah nonton. Apalagi kalau kalian nonton dari awal sampai akhir, you are so great. Thank you. Sekian dulu deh untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Gue nggak minta kritik, gue nggak minta saran, gue minta doa aja. Doa buat kita semua, bukan cuma buat gue, tapi buat semua. Semoga kita sehat-sehat terus, semoga kita bahagia terus, semoga kita bisa melewati masa-masa sulit ini bareng-bareng. Dan jangan lupa, bantu yang sejalan. Dan ya, Wisnukumoro pamit. Dadah.